Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabina Aufa dengan NIM 232340883. Di sini saya akan menjelaskan 7 unsur kebudayaan yang ada di Minangkabau. Yang pertama adalah bahasa. Minangkabau merupakan aksara Jawi. Ia adalah suatu bahasa Austronesia yang dituturkan oleh suku Minangkabau. Bahasa Minangkabau berasal dari rumput bahasa Minangkabawi yang merupakan cabang dari rumpun Melayu Sumbawa. Bahasa ini juga dituturkan di beberapa wilayah lain, yaitu di Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, sebagian Aceh, sebagian Riau, serta di wilayah luar negeri meliputi Negeri Sembilan. Bahasa Minang yaitu memiliki banyak dialek, bahkan di antar kampung yang dipisahkan oleh sungai sekalipun, yang dapat mempunyai dialek yang berbeda. Dan di Sumatera Barat terdapat 8 dialek. Yang pertama adalah dialek Raumapat, dialek Muarololo, dialek Lubuk Alai, dialek Payakumbuh, dialek Agam, dialek Pancung Soal, dialek Koto Baru, dialek Pekal, dan terakhir ada dialek Litau. Contoh frasa bahasa Minangkabau yaitu, indak boleh membuang sarok di siko. Bahasa Indonesianya lah jangan buang sampah di sini. Yang kedua adalah sistem teknologi dan alat produksi, yaitu rumah gadang dan arsitektur tradisional, yang mana rumah gadang adalah ikon budaya Minangkabau. Rumah ini memiliki atap yang berkubah yang unik dan dirancang dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dalam ventilasi dan pemanasan yang alami. Meskipun banyak bagian Sumatera Barat yang telah mengalami modernisasi pada sekarang, dan banyak rumah gadang masih dipertahankan dan digunakan untuk berbagai acara budaya dan upacara adat. Dan biasanya, rumah gadang ini memiliki 3 didih yang digunakan sebagai kamar dan ruangan terbuka. Lanjut industri kreatif, yaitu pembuatan kain soket yang menggunakan teknik tradisional yang ditingkatkan dengan peralatan modern seperti mesin pembuat kain dan soket. Yang ketiga adalah sistem mata pencariannya. Yang pertama yaitu banyak masyarakat Minangkabau menggunakan yaitu bercocok tanam atau bertani. Ini adalah pekerjaan yang sangat banyak dilakukan oleh banyak masyarakat Minangkabau. Mereka menggunakan teknik pertanian tradisional seperti ladang berpindah dan sawah teras. Yang kedua adalah bagi yang tinggal di pinggir laut, mata pencarian utama ialah menangkap ikan. Yang ketiga, berdagang dan merantau. Masyarakat Minangkabau juga dikenal sebagai pelaku bisnis yang menonjol dan kebanyakan dikuasai oleh penduduk Minangkabau. Hampir separuh jumlah keseluruhan anggota masyarakat Minangkabau berada dalam perantauan, di mana mereka bermukim di kota-kota besar, contohnya yaitu di Jakarta. Yang keempat adalah sistem kekerabatan. Secara kelompok, kekerabatan Parui, Kampuang, yang dipimpin oleh penghulu Andiko atau Datuk Kampuang, yang mana di sukunya dipimpin oleh seorang penghulu suku. Administrasi masyarakat pedesaan disalurkan kepada penduduk desa melalui penghulu suku dan penghulu Andiko. Secara garis keturunan masyarakat Minangkabau didasarkan pada sistem matrilineal, yaitu garis keturunan dan warisan lebih cenderung ditransmisikan melalui garis keturunan ibu. Sistem kekerabatan matrilineal ini mempengaruhi struktur sosial dan politik dalam masyarakat Minangkabau, yang mana perempuan memiliki peran yang lebih dominan dalam keluarga dan masyarakat. Dan perempuan dapat memiliki kekuatan dan pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan keluarga dan urusan-urusan lainnya. Garisan keturunan ini juga mempunyai arti pada penerusan harta warisan di mana seorang anak akan memperoleh warisan menurut garis ibu. Yang kelima adalah sistem pengetahuan. Yang pertama, pada umur anak usia 7 tahun biasanya akan ditinggal di surau atau di belajar agama maupun adat Minangkabau. Yang kedua, pada usia remaja, pemuda Minang ditempat untuk menimba ilmu sebanyak mungkin, dan barulah setelah mendapatkan ilmu, mereka akan kembali untuk membangun kampung mereka. Yang ketiga adalah sistem pengetahuan di Minangkabau juga mencakup pendidikan tradisional seperti pemahaman tentang adat, budaya, dan sejarah masyarakat. Yang keempat adalah pendidikan teknis, yaitu seperti cara membuat kain soket dan teknik irigasi. Yang terakhir adalah belajar secara otentik yang akan dapat menuntut generasi selanjutnya untuk dapat mengetahui asal-usul suku bangsa Minangkabau. Budaya Minangkabau melalui literatur tradisional dapat disebut dengan tambuh dan dari petata petiti yang senantiasa terpelihara secara turun-temurun dari generasi ke generasi secara lisan. Yang keenam adalah sistem religi. Islam merupakan agama utama yang ada di Minangkabau yang merupakan salah satu suku bangsa terbesar dan mengadut matrilineal terbesar di dunia.
Masyarakat Minangkabau yang dikenal kuat memegang adat istiadatnya dan teguh melaksanakan agama yang sebagaimana terpantul dari pandangan hidupnya, adat bersih di syarak, syarak bersih di kitabullah. Adat Minangkabau merupakan kegiatan sosial yang sangat penting dalam masyarakat, yang dapat membawa kepercayaan dan agama yang dianutnya dalam suku Minangkabau. Suku Minang juga masih menjaga ritual adat mereka seperti upacara-upacara, seperti meliputi upacara tabui, upacara kitan katam, turun tanah, turun mandi, upacara kekah, upacara selamatan orang meninggal pada hari ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000. Dan wanita tidak boleh dipaksa menikah dengan lelaki yang tidak dicintainya. Dan ibu berhak dihormati 3 kali lebih tinggi daripada bapak. Dan paham Minangkabau, anak laki kesurau untuk belajar agama, wanita menentukan pasangannya, serta bunda kandung adalah pemimpin dan pengambilan keputusan di rumah gadang. Yang terakhir yaitu kesenian. Yang pertama adalah seni musik. Kesenian musik dengan alat musik seperti saluang, ganang tabui, rebana, dan talempong. Yang kedua, pakaian adat. Pakaian untuk wanita Minangkabau adalah bundo kandung, yang mana pakaian ini digunakan oleh perempuan yang sudah menikah dan memiliki desain yang berbeda pada setiap suku Minangkabau. Yang ketiga adalah tari. Tari-tari yang ada berasal dari Minangkabau itu tari piring, pasambahan, lilin, indang, payung, dan tari ranta. Yang keempat adalah pidato adat dan pencak silat. Dan yang kelima, seni lukis dan seni tekstil, seperti mengerjakan membuat kayu songket. Dan inilah daftar pusaka yang saya ambil materinya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.